Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus,
kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya mengalir di hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki hati yang kuat, setia untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk menyembah-Mu, beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap cobaan yang ada di dalam hidup kami semuanya bukanlah apa-apa Tuhan dibandingkan dengan berkat kasih-Mu yang kami rasakan setiap harinya. Kami tidak mau lari Tuhan dari panggilan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau terus Tuhan untuk mengandalkan-Mu, terus berjalan di jalan-Mu Tuhan, hingga kami mencapai janji-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami telah mendapatkan janji itu di dalam hidup kami, janji itu iya dan amin Tuhan. Kami tidak mau Tuhan lari dan meninggalkan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan dipakai untuk menjadi saluran tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu, dan mengabarkan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Segala puji syukur dan hormat hanya kami kembalikan kepadamu Allah yang hidup. Haleluya, amin. Berjanji
ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami segalanya, bagi kami Yesus segalanya. Betapa indahnya kami bersama keluarga melayani Engkau. Hidup di bumi jadi berkat, hidup berkeluarga penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, menggenapi kebenaran firman-Mu. Anak cucu orang benar akan memberi hutang, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar mengitari meja makannya. Ada sukacita di keluarga orang-orang yang cinta akan Tuhan. Keluarga yang diberkati, keluarga yang hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Semaikan benih firman, curahkan roh hikmat, pengertian-pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah menubuatkan dan berpesan secara khusus nanti menjelang kedatangan anak manusia. Manusia itu punya tanda kehidupan di muka bumi, kehidupan berkeluarga itu ditandai dengan makan minum, pesta pora. Kemudian dikatakan mereka kawin dan mengawinkan. Jadi ada suatu keadaan secara lahiriah, suatu keadaan yang disebut dengan suatu sosialita, suatu keberadaan kerumunan kaum manusia yang hidup di muka bumi ini. Mereka pesta pora, ada suatu perayaan besar, perayaan yang silih berganti, dan di dalamnya hubungan sesama yang bolak-balik dikatakan kawin dan mengawinkan. Mungkin ada kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, dan persoalan ini mengerucut pada satu titik, yaitu keluarga. Roh Kudus secara khusus pesankan kepada saya selama beberapa minggu ini, membisiki saya banyak firman dan pemahaman, dan berkata, nak, ajarkan umatku, beritahukan kepada umatku apa yang kuajarkan kepadamu tentang kehidupan berkeluarga. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini akan menjadi serial yang cukup panjang sekali, akan memasuki suatu dimensi dasar iman, dasar kekristenan, sebatas yang saya pahami dari Tuhan, yang saya alami, yang berbuah dalam hidup saya akan sharingkan, bagikan buat Bapak Ibu semua, buat semua pendengar yang berbahagia. Semoga ini menjadi suatu panduan bagi generasi muda yang akan mempersiapkan dirinya berkeluarga, atau bagi kita yang sudah keburu berkeluarga tapi belum bahagia, atau bagi kita yang hari ini baru menikah, masih mengalami proses dan belum menemukan parameter kehidupan berkeluarga itu seperti apa. Kita akan pelajari sama-sama. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat kebenaran firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-25. Kejadian 2 ayat 20 sampai 25, demikian firman Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagian pertama dari tema firman Tuhan kita tentang keluarga. Hari ini kita sedang masuki satu pelajaran tentang jodoh dari Tuhan.
ternyata berkeluarga sesuai dengan yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 20-25 bahwa Tuhan sendiri yang memberi kodrati manusia itu berjodoh, manusia itu akan berkeluarga. Mengapa? Dasar kebenaran firman Tuhan adalah karena manusia itu punya kesibukan. Ketika Tuhan tempatkan di muka bumi, manusia itu bekerja. Karena itu kitab suci berkata, selagi siang aku bekerja. Ada waktunya nanti ketika hari sudah tidak ada kesempatan bekerja. Selagi hidup, aku hidup menghasilkan buah. Nanti ada masanya. Semua kehidupan yang aku kerjakan untuk berbuah itu akan jadi berkat setelah aku selesaikan hidupku. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Karena semua pekerjaan itu, aktivitas itu, dikatakan kitab suci sebenarnya adalah perbuatan. Perbuatan kita adalah pekerjaan. Pekerjaan kita adalah hal yang kita lakukan selagi kita hidup di muka bumi ini. Buat diri kita sendiri, buat orang harus memuliakan Tuhan. Jadi berkat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Semua hal yang memuliakan Tuhan, yang dibaliknya ada kasih, ada ketulusan, ada kemurnian, itu pasti akan selalu jadi berkat dan menyukakan semua orang. Karena itu Bapak Ibu terkasih, karena kesibukan manusia, tentu di balik semua pekerjaan dan kesibukan dan kelelahan itu, seseorang butuh teman, butuh sahabat, butuh pendamping untuk berbagi. Karena kehidupan ini tidak bisa serta-merta dalam kekuatan diri sendiri. Karena itulah diberikan oleh Tuhan kepada Adam saat itu adalah penolong yang sepadan. Jadi jodoh dari Tuhan itu disamakan dengan kata penolong sepadan. Jadi ini kita harus pahami. Kenapa? Karena ternyata sepasang anak manusia, pria dan wanita itu disatukan untuk memiliki kesepadanan hidup, yaitu kodrati Tuhan untuk berkeluarga, kodrati Tuhan untuk hidup jadi berkat, hidup memuliakan Tuhan. Jadi dipersatukan memiliki kesepadanan hidup. Ini adalah kunci yang pertama yang harus kita sadari dan kita pahami. Apabila kita berkeluarga belum mencapai kesepadanan, mesti banyak persoalannya, mesti banyak sekali pertengkarannya, mesti banyak selisih pahamnya. Dan kalau kesepadanan ini keburu melahirkan anak, belum terbentuk kesepadanan, maka turun generasi anak-anaknya juga akan mengalami kesusahan hidup, kehilangan keteladanan, kehilangan figur, dan akhirnya generasi berikutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya nggak tambah baik kehidupannya. Kenapa? Karena kehilangan alur daripada kunci yang pertama, bahwa garis keturunannya akan melahirkan kesepadanan. Apabila dari atas yang tidak sepadan, turunan berikutnya akan lebih susah dan akan banyak makan perjuangan hidup untuk mencapai kesepadanan. Jadi alangkah baiknya dari awal, anak-anak muda di dalam Tuhan, anak-anak kita yang belum berkeluarga, lebih baik menemukan jodoh dari Tuhan. Karena dengan menerima jodoh dari Tuhan, sudah dapatkan kasih karunia, penyertaan Tuhan lebih dulu, maka tujuan kesepadanan itu, ada penyertaan Tuhan, akan lebih mudah mencapainya daripada kita memilih sendiri. Meskipun kita memilih, dan mungkin Tuhan izinkan kita memilih, harganya terlalu mahal. Karena sulit sekali untuk menyatukan dua keinginan, dua perasaan, dua pikiran, dan dua kepala, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup ini manusia punya kecenderungan keinginan sendiri-sendiri, ya. Sifat individunya kuat. Karena itulah kalau bukan jodoh dari Tuhan, berat sekali. Karena itu kita bisa melihat perkawinan yang berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun masih bisa mengalami perceraian. Kenapa? Karena tidak mencapai kesepadanan. Dan di akhir zaman ini kehidupan semakin dibuka kesenjangannya. Kenapa? Karena manusia mulai mencapai titik pemahaman, daripada nanti di depannya ribut besar, daripada nanti persoalan perkawinan ini tambah besar, manusia membuat beberapa batasan. Yang pertama, sebelum mereka berkeluarga, mereka buat perjanjian harta gono gini, pisah harta, ya. Jadi dasar pertamanya saja sudah nggak bisa klop. Kenapa? Hartamu hartaku, bukan. Hartamu ya punyamu, punyamu ya punyaku, punyaku punyamu. Nggak bisa ketemu. Kenapa? Individunya akhirnya, ini gimana nih? Ya sudah, diberilah sebuah hukum tertulis. Padahal kitab suci berkata hukum tertulis itu mematikan, sedangkan hukum roh itu menghidupkan. Jadi kita bisa menemukan
perceraian terjadi dan kemudian ketika diekspos di balik perceraian itu ujung-ujungnya nampak adalah ya pertengkaran di balik uang lagi. Uang memicu keretakan orang berkeluarga. Jadi dari awalnya ketika tidak ada kesepadanan, pisah-pisah harta, ya lebih baik diuji ulang lagi. Kenapa? Kalau dari dasar awal ketika perjodohan itu harta lebih dominan, ya persoalan kedepannya akan nampak harta akan menjadi pemisah daripada kesepadanan, daripada tujuan hidup berbahagia dalam berkeluarga. Jadi selain itu manusia juga membuat suatu pola daripada hubungan sesama ini kan banyak masalah. Ya banyak pasangan di akhir zaman ini isinya mesti ke psikologi, ke dokter psikiater karena persoalan keluarga ini pelik, belum lagi ngurusin anak-anak, mesti begini begitu. Akhirnya manusia menciptakan alat pemuas dirinya, boneka-boneka seksual dikeluarkan di akhir zaman. Beberapa suku bangsa yang berkiblat pada teknologi, pada kepintaran akademis, berkeluarga itu sudah sulit sekali. Bahkan jangankan berkeluarga, untuk punya anak aja sulit sekali. Hingga bangsa-bangsa di dunia pada akhirnya menawarkan, ayo siapa yang berkeluarga sampai punya anak dijamin negara, dikasih malah tambahan asuransi melahirkan, dikasih lagi tunjangan anak. Tetap beberapa bangsa di dunia kita bisa sebut seperti Jepang, ya banyak sekali negara-negara yang penduduknya memilih untuk tidak berkeluarga. Jadi ini hal yang sudah terjadi hari ini, dan kita tahu bahwa urusan berkeluarga ini polemik, ya, suatu keadaan yang complicated. Karena itulah kitab suci mendasarinya dari awal bahwa di dalam penciptaan itu Tuhan membawa jodoh. Jodoh itu adalah kesepadanan, pasangan yang sepadan. Ini menjadi satu hal yang utama yang harus dimiliki, dipahami oleh seluruh umat manusia di muka bumi, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berpasangan. Sisi lainnya nanti hanya terjemahan, sisi lainnya hanya penafsiran. Tapi kitab suci secara sejati menuliskan Tuhan menciptakan seorang pria, tulang rusuknya melahirkan seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Ini sudah satu kunci yang tidak bisa ditawar, bahwa tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan yang sepadan, yang disebut dengan keturunan ilahi, keturunan yang membawa imago Dei, rupa dan gambar Yesus, yang akan semakin memperbaiki generasi dan akan mencapai kodrati mengelola bumi dengan bijaksana, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang ketika jodoh dan penolong kesepadanan itu mencapai suatu pemahaman di dalam perjanjian lama, ini baru kitab awal. Kita bisa melihat ketika Yesus menggenapi Taurat. Menggenapi artinya sesuatu sudah lunas, sesuatu yang sudah done. Menggenapi itu gini Bapak Ibu, kalau kita tanam pohon, ya, benihnya tumbuh besar, kemudian pohon itu sebelum kita tanam kita tahu bahwa tujuan pohon itu dan buah yang kita harapkan itu sudah ada. Seperti di rumah kami, pohon mangga ini disebut pohon mangga Okyong, ya. Banyak satpam tetangga-tetangga saya berkata ini bahwa disebutnya manggasi madu. Kenapa? Manisnya luar biasa. Nah, ketika pohon ini bertambah besar, saya perjanjian dengan Tuhan. Saya tidak mau dia berbuah lebih dulu, saya mau pohon ini merindangi rumah kami. Maka tumbuhnya ke atas dan tidak melebar ke tetangga, malah melebarnya ke arah rumah dan ke depan jalan. Jadi tidak ganggu ke tetangga. Jadi rumah kami ini rapi sekali pohon mangganya. Dan ketika saya pernah saksikan bagaimana ketika saya bertemu teman-teman SD berkata ingin manjat pohon mangga, lalu saya perintahkan berbuah, dan ini tahun kedua, dan memang puncaknya luar biasa. Hari ini wah, bunganya banyak sekali dan mulai jadi putik, ya. Banyak sekali buahnya. Jadi ini disebut menggenapi. Kapan? Ketika kita sudah mengecap makan buah sulungnya, maka Yesus tersulung. Makanya dia menggenapi Taurat, karena kita sudah mengecap di balik kematian Yesus. Dosa kita dibayar lunas. Kita menyadari kita manusia berdosa. Itu artinya hidup kita sudah dilunasi Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita terima. Kita dibaptis. Kita menyadari kita manusia berdosa. Kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ikuti pengajaran Yesus, ketetapan Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih, hidup mengampuni. Dan kita belajar menjaga kekudusan hidup. Kenapa? Karena kita tahu kita generasi yang sudah digenapi. Karena Yesus yang tersulung, kita mengikuti jejak Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Nah, demikian juga dari sisi kehidupan berkeluarga ini kita bisa melihatnya dari penciptaan menuju ke Tuhan Yesus. Kita lihat
Apa yang dipesankan Tuhan Yesus tentang jodoh dan penolong sepadan ini? Matius 19 ayat 1 sampai yang ke-9. Matius 19 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Amin. Amin. Tuhan Yesus menegaskan kata jodoh dari Tuhan merupakan kesepadanan hidup, keluarga yang sepadan, suami istri yang sepadan, yang dipersatukan Tuhan. Itu kuncinya. Tuhan Yesus tegaskan ini bahwa sejak semula, artinya sejak zaman dulu sampai kegenapan Tuhan Yesus, berkeluarga itu harus dalam kehendak Tuhan. Itu tidak boleh ditawar. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin mencapai kebahagiaan hidup harus pegang kunci ini. Dipersatukan Tuhan. Itu kuncinya. Masalahnya ada banyak dalam kehidupan ini kan disebut dengan proses. Ada waktu Tuhan, ada keinginan mata, ada godaan hidup, ada yang namanya pergaulan hidup. Jadi banyak hal mempengaruhi segala sesuatu yang menjadi kodrati setiap orang. Jadi kita harus pahami pemahaman dipersatukan Tuhan ini tidak boleh ternodai oleh kata perceraian. Kenapa? Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu nggak boleh cerai. Lalu bangsa Israel bertanya pada Yesus, kalau gitu kenapa zaman Musa diizinkan untuk bercerai? Nah ini kan, bercerai boleh zaman Taurat ya. Ingat, Yesus menggenapi Taurat. Karena pemahaman Taurat lewat daging dan tidak mungkin digenapi manusia, maka Taurat itu dibuat semacam penafsiran manusia menurut kebutuhan manusia. Sedangkan hukum Tuhan itu adalah hukum yang abadi, yang dimensinya roh. Karena itulah pada hukum Taurat mengajarkan perzinahan itu kalau sudah terjadi perbuatan. Sedangkan pada dimensi digenapinya Taurat pada zaman Yesus, perzinahan itu bukan lagi perbuatan, tetapi keinginan hati sudah menjadi parameter perzinahan. Jadi betapa luar biasanya dimensi ketika kita menangkap kehendak Tuhan. Jangankan bicara banyak istri dalam kekristenan ini, satu istri saja nggak bahagia, berarti kita sudah langgar kodrati penciptaan Tuhan. Jadi kita mesti pahami, Taurat sudah berlalu. Banyak istri zaman Taurat itu tidak berlaku lagi. Perceraian zaman Taurat itu tidak boleh lagi dikerjakan, karena Yesus sudah mengembalikan semuanya genap. Kembali ke awal penciptaan, yaitu bahwa manusia itu dipersatukan Tuhan, memiliki jodoh dalam Tuhan, memiliki kesepadanan hidup, dan mereka akan hidup di bumi seperti di sorga. Ini Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi ketika bangsa Israel ingin mencobai Tuhan dengan membawa-bawa hal rohani, Taurat, membawa-bawa nama Musa sebagai nabi besar, Yesus langsung membawa mereka kepada pemahaman hidupnya, bahwa ketegaran tengkuk hati manusia. Jadi segala sesuatu kadang-kadang bukan kehendak Tuhan, tapi sudah dilakukan di dalam kehidupan manusia-manusia rohani menjadi suatu bentuk diizinkan Tuhan. Sebenarnya
Kata diizinkan Tuhan tuh sebuah permakluman dari kelemahan manusia yang sebenarnya Yesus sudah pesankan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Orang yang ingin mencapai kesempurnaan gak akan melakukan apa yang diizinkan yang menjadi permakluman dari kelemahan manusia. Ini titik, gak ada komanya. Jadi ketika kita ingin mencapai kehidupan sempurna dalam Yesus, kita akan melakukan firman. Punya satu istri, hidup berkeluarga yang bahagia, melahirkan anak cucu yang melihat contoh keteladanan orang tua, melahirkan anak cucu yang menggenapi firman, anak cucu perkasa, anak cucu yang mengitari meja makan, sukacita di dalam keluarga, hidup yang penuh. Ini kodrati, ini mutlak, ini nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena ketika orang memilih berzina, ini Yesus bukakan kunci sesungguhnya. Ketika orang berzina, itu tandanya bahwa orang sudah memilih keinginannya, bukan datang dari kehendak Tuhan di balik sebuah perkawinan. Orang yang memiliki perkawinan dari Tuhan pasti menjagai hidupnya. Kenapa? Karena mencapai kesepadanan. Mereka tidak terjerat pada keinginan-keinginan nafsu manusia. Karena di balik kodrati berkeluarga suami istri ini adalah tujuannya apa? Untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam karya ciptanya atas manusia, untuk mengerjakan hal-hal berharga di muka bumi, untuk melahirkan garis keturunan yang hidup berkenan kepada Tuhan, untuk dapat teman, sahabat, penolong yang sepadan, hidupnya penuh. Dia tidak akan cari keluar lagi kebahagiaannya, dia tidak akan cari alat pemuas hawa nafsunya lagi. Kenapa? Hidupnya mencapai titik penuh. Ini harus dikodrati, dipahami oleh anak-anak Tuhan. Karena kunci pertama jodoh, kesepadanan hidup dan dipersatukan Tuhan ini harus kita pegang. Kalau ini kita sudah pahami kunci dasar ini, kunci utama ini, maka kita tidak akan main-main dalam berkeluarga dan tidak akan terjadi perceraian saat kita berkeluarga. Dan kita tidak akan sembarang pilih pacar atau main pacar-pacaran, main monyet-monyetan selagi kita masih muda. Kenapa? Karena kita tahu berharganya hidup ini. Dan kita bisa melihat sekeliling kita contoh. Hari ini muncul istilah di Jawa Timur sana, bucin, ya, budak cinta. Zaman dahulu yang nakal tuh kaum pria, pacarnya banyak, disebutnya playboy, ya. Dunia berbalik arah, tabur tuai. Dulu tersakitinya anak-anak gadis, gantian anak-anak gadis mengubah situasi menjadi playgirl, ya. Mereka mainin anak-anak cowok. Dan hari ini beberapa area kehidupan anak-anak cowok patah hati, bunuh diri, ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya dunia tawarkan. Dulu, sekarang tinggal dibalik aja. Gendernya dulu masalah kaum pria, sekarang masalah kaum wanita, dibalik aja. Persoalannya ketemu. Nah, kemudian diekspos lebih besar lagi, apa? Yaitu suatu kodrati kehidupan yang dirusak oleh setan. Tanpa mereka sadar, sesuatu celah di balik ketidakkesepadanan, tidak mencapai jodoh dari Tuhan, tidak mencapai kehendak Tuhan ini. Kemudian pria benci wanita, wanita benci pria. Ada sekelompok manusia di muka bumi memilih hidup berpasangan dengan sejenis. Pria dengan pria yang disebut homoseksual, kemudian wanita dengan wanita yang disebut dengan lesbian. Dan sebagian juga mengalami penolakan, terlahir tapi kok tertolak. Kemudian mulai masuk ke dunia teknologi, melakukan transgender, ya. Yang pria mengubah dirinya jadi wanita yang feminin, bahkan lebih cantik dari wanita. Kenapa? Karena keinginannya lebih kuat, lebih menghargai perbedaan itu, hingga dia transgender, dia membayar harga mahal, dia mengubah hidupnya. Dan ini kan kehidupan akhir zaman. Kodrati yang hancur itu adalah berkeluarga yang dari Tuhan. Pemahaman ini kita dapatkan, kita bisa menemukan kunci-kunci kehidupan dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, dari apa yang dipesan kita dalam Kejadian 2 ayat 20 sampai 25 tadi, bahwa Tuhan menjadikan jodoh itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, bersatu dengan wanita yang dipilihnya dari Tuhan, yang Tuhan kodrati buat hidupnya. Dan penyatuan ini Bapak Ibu, saya mau bagikan dimensinya, bukan sisi kebahagiaan, tapi sebagai parameter kita mau belajar melihat ada kerusakan apa di balik soal-soal penyatuan daging. Karena penyatuan daging ini dibaliknya sebenarnya ada hubungannya dengan nafsu sepasang anak manusia, ya, birahi sepasang anak manusia,
cinta sepasang anak manusia, kehidupan masa muda yang penuh dengan dunia yang seharusnya penuh dengan bunga-bunga kebahagiaan. Tetapi apa yang terjadi? Kita mau belajar lewat apa yang sudah dinubuatkan kitab suci. Kita pelajari secara perlahan, kita tangkap, dan kiranya ini akan membekali anak-anak kita, khususnya yang akan berkeluarga, yang akan memilih pasangan hidupnya, untuk memahami resiko-resiko di balik penyimpangan dari kehendak Tuhan, hal-hal dan harga mahal di balik apa yang dunia tawarkan ketika mereka responi di balik pergaulan yang rusak, ketika memilih apa yang nampak di mata, kemudian jatuh di dalam godaan sesama jenis atau beda jenis, kemudian memilih keinginannya bukan kehendak Tuhan. Kita akan lihat sama-sama Kidung Agung 8 ayat 5 dan 7 lebih dulu. Kidung Agung 8 ayat 5-7, demikian Tuhan berfirman, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jodoh, kesepadanan hidup, disatukan Tuhan, itu ternyata Kidung Agung menubuatkannya sebagai hidup bermaterai. Materai artinya sudah ada kuasanya, sudah terikat secara roh, kemudian ini sudah menjadi suatu pilihan yang bukan lagi pilihan, tetapi anugerah. Karena kalau kita masih memilih, berarti kita masih lari dari apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita sudah tidak memilih dari apa yang bisa dipilih, kita tetap jalankan apa yang dikodrati Tuhan, kita menjaga materai. Karena itulah kasih karunia itu harus dijaga. Kenapa? Karena di balik materai ini ada satu kata yang penting di dalam penyatuan daging, yaitu cinta. Kidung Agung menubuatkannya bahwa cinta kuat seperti maut, kegairahan ada di balik cinta ini, ada nafsunya, ada gairahnya. Gairah cinta ini gigih seperti dunia orang mati. Makanya kadang-kadang kalau kita ngomongin anak-anak kita yang lagi mabuk kecubung, lagi tergoda, lagi senang seseorang, itu sulit banget. Kenapa? Kita bisa melihat anak-anak kita kayak bukan anak kita lagi. Kenapa? Ini masuk di dunia orang mati sebenarnya. Kenapa? Masuk dunia gairah, karena dia gigih, dia ingin ngejar apa yang dia mau. Kadang-kadang anak-anak yang lagi mabuk cinta, orang tua nggak berharga lagi. Kenapa? Nasihatnya dianggap basi. Yang dia mau, dia kejar. Nanti ketika segala sesuatu berbuah di masa depan, penyesalan itu nggak ada artinya lagi. Air mata dan penyesalan itu hanya melahirkan kehidupan yang berakhir dengan kepahitan. Pahitnya bukan hanya pelakunya, tapi garis keturunan yang dilahirkan pun adalah generasi yang pahit. Karena itulah, itu seperti kutuk ketika materai cinta dari Tuhan itu disobek, dilanggar oleh anak-anak muda kita. Ini berbahaya sekali. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, cinta itu di dalamnya bermuatan nafsu, dan nafsu itu bisa membakar, merusak banyak hal yang baik kalau kita tidak mencapai jodoh dari Tuhan. Ini Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena di depan dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Roh padang gurun ini bermain di balik cinta, gairah, dan api asmara itu. Karena itulah materai ini dia mau rusak. Roh padang gurun ini ingin merusak materai yang dari Tuhan ini. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu, supaya manusia lupa Tuhan. Manusia lupa dirinya, lupa tujuannya, memilih keinginannya. Nah, ini kan kembali lagi ke dosa asal. Ketika Hawa jatuh, firman diputar balikkan, keinginannya, understandingnya muncul. Ini kan kerjaan setan. Makanya di akhir zaman ini
Anak-anak kita ini hancurnya kenapa? Karena understandingnya diambil sama setan. Roh pengembara, roh yang ada padang gurun itu mencuri materai anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak dibekali sejak masa mudanya, hingga akhirnya jatuh dalam pergaulan. Pergaulan yang rusak, pergaulan yang berbau dengan duniawi, kemudian pornografi, hal-hal dosa diperbincangkan, dipercakapkan, diperkatakan setiap hari. Pada akhirnya anak-anak kita menjadi sama dengan apa yang dunia tawarkan. Dan kemudian godaan. Kenapa? Bangga. Manusia mencapai suatu pengkultusan. Makanya dikatakan jangan ada Allah yang lain di dalam 10 perintah Allah. Inilah yang menjadi pemicu kejatuhan anak-anak muda kita. Mereka ingin dapatkan yang mereka banggakan, yang membuat mereka terasa penuh, yang membuat mereka terasa senang. Mereka lupa kadang-kadang di depannya itu adalah buaya, mungkin komodo, kadal, atau biawak, atau mungkin itu adalah sejenis ular berbisa ya. Anak-anak kita yang tadinya cinta Tuhan, rajin beribadah, rajin puasa, diseret masuk ke dunia malam, mabok-mabokan, kemudian mulai senang dengan minuman keras, pada akhirnya mulai masuk di dunia narkoba, free sex ya, ganti-ganti pasangan. Ini bukan lagi jatuh ke dalam dosa, tapi sudah tenggelam dan menikmati dosa. Ini generasi akan berakhir dengan harga mahal. Entah penyakit atau kematian atau kemiskinan akan mendera mereka. Dan ini kesenangan setan. Sekali lagi, anak-anak muda, hai orang-orang tua, dengarkan bahwa ini kesenangan setan. Menghancurkan anak-anak muda, menghancurkan manusia, masuk pada penyakit, kemiskinan, dan kemudian ketidakbahagiaan hidup. Ini kesenangan setan. Pahami hal itu. Kenapa? Karena ini pesan yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita, bahwa jangan sampai aliran cinta, aliran nafsu dan asmara ini membuat generasi ini lupa diri. Karena lupa diri kemudian tidak sadar yang disembahnya adalah roh padang gurun, roh pengembara itu. Di baliknya adalah keakuan, kesombongan diri, pemberontakan, merasa bisa dan sanggup ya. Orang lupa diri akan lupa budi. Mereka lupa bahwa dia dilahirkan dari orang tua, harus berbakti ke orang tua. Mereka lupa ya. Mereka lupa ada tujuan hidup, bahwa hidup di dunia ini sementara pesta pora, tiap malam mabuk, wah, tiap malam free sex, tiap malam menghabiskan uang untuk mabuk, minuman keras, narkoba, judi ya. Di balik hal yang tidak baik ini hanya melahirkan generasi yang berakhirnya kesia-siaan. Ini Tuhan ingatkan kita. Nah, roh jahat itu munculnya sebenarnya menjadi bagian manusia lama kita. Saya berkata itu manusia lama kita. Kenapa? Karena ketika Yesus sudah menggenapi hidup kita, kita sadar akan dosa, roh pengembara, roh padang gurun itu tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Karena itu udah kodrati. Tetapi roh itu bisa memancing kita ketika kita buka pintu sendiri. Makanya anak-anak Tuhan paling gampang jatuh di dalam pergaulan dan godaan. Kenapa? Karena dari dalam tidak bisa diapa-apakan, dari luar diserang tidak bisa masuk, tetapi yang dari luar bisa membawa yang dari dalam buka pintu sendiri. Iman anak-anak kita, hidup takut akan Tuhan anak-anak kita ketika dilepas untuk masuk di pergaulan yang rusak, untuk meresponi godaan, untuk masuk di dunia gelap, dunia lupa diri. Ya, yang salah sih bukan setan, bukan manusia atau penggodanya. Yang salah diri sendiri. Kenapa? Karena dosa seksual itu dosa diri sendiri, karena membuka diri. Maka kalau ada anak-anak Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang mulai menjalani kehidupan ganti-ganti pasangan, saudara, itu dosanya bukan dari setan, dari luar. Engkau sendiri sama Tuhan punya dosa, dan ini dosa berat sekali. Kenapa? Karena kau rusak citra Tuhan di dalam dirimu, roh itu kau sobek di dalam dirimu. Tidak ada lagi kesempatan untuk membakal, untuk menebus, untuk bawa suatu persembahan untuk kembali ke Tuhan kalau engkau tidak cepat sadari. Kenapa? Karena tenggelam itu kan dari setumit, kemudian sepinggang, sedada, tenggelam, sulit untuk keluar lagi. Tapi kalau masih bisa mendengar suara roh, ketika Roh Kudus memperdengarkan suara pertobatan, jangan keraskan hatimu, keluar dari semua lumpur dosa itu. Karena lumpur dosa itu sifatnya mengisap.
dan membuat orang tenggelam, mati binasa di baliknya. Karena ketika mau sadar, waktu dan usia sudah menutup, terlambat, gak ada lagi kesempatan. Maka di kitab Ibrani dipesankan, korban bakaran persembahan apa yang bisa menghapus dosamu ketika kau menyalibkan Yesus kedua kali? Ketika kita menyadari kita sudah digenapi Yesus, tapi kita membuang semua penggenapan Yesus atas hidup kita, kasih karunia Yesus itu, dengan mengambil bagian pencemaran dunia, dan engkau membiarkan hati nuranimu rusak, maka engkau tinggal tunggu waktu. Hidupmu akan hancur, penyakit, kehancuran keluarga, generasi garis keturunan yang hancur, dan uang yang kau pikir hari ini kau bisa pegang itu sekejap habis lenyap, tidak ada sisa. Masuk ke titik nol masih beruntung, minus lebih dari 100 nanti akan membuat engkau semakin payah. Kenapa? Saya tunjukkan kuncinya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45, demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Amin. Tuhan nubuatkan, Tuhan peringatkan tentang angkatan yang jahat. Ada 1 roh yang diusir keluar. Artinya ketika kegenapan Yesus masuk di dalam hidup kita, minimal ada 1 roh yang keluar dari hidup kita. Semua manusia lama kita punya roh, punya ikatan roh, roh pembawaan dosa asal, roh kutuk nenek moyang, roh yang kita bawa dari kebengisan hidup kita, kebejatan hidup kita, roh yang datang dari kelemahan hidup kita, roh yang ditransferkan dari pergaulan. Setiap manusia yang dibebaskan Tuhan, setiap orang yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal, pasti ada 1 roh minimal yang keluar. Minimal 1, saudara. Jadi roh ini keluar. Dan roh yang paling mudah dikenal ini adalah roh amor, roh cinta, roh asmara, roh yang disebut dengan kecubung, saudara ya, membuat orang lupa diri. Itu nafsu manusia. Itu bagian daripada roh-roh yang bekerja di balik kehancuran dunia ini. Nah, roh ini ketika keluar dari seseorang, orang itu disebut manusia baru. Yesus pesankan, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Artinya apa? Kita sudah bersih, kita sudah dikuduskan, tetapi harus dijaga setiap hari. Kenapa? Karena kitab suci berkata roh amor ini pergi ke padang gurun, ya. Ngapain dia ke padang gurun? Dia menggenapi kitab Kidung Agung. Kenapa? Dia mencari lagi kesempatan untuk merobek matra Yesus, keselamatan, kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah beri di dalam hidupmu. Maka ketika engkau membuka dari dalam, roh amor ini masuk. Bukan 1, dia bawa temannya lagi 7, 8 roh masuk. Itu kalau 1 yang keluar. Kalau 10 yang keluar, tambah lagi 7, berarti ada berapa? 70 tambah 10 ada 80 roh lagi yang masuk. Betapa mengerikan keadaan orang yang berbalik kepada dosa. Betapa mengerikannya kehidupan ketika kita sudah dibebaskan, dipulihkan, mengalami mukjizat, mengenal Tuhan, hidup taat, hidup menjadi pelaku firman. Kemudian tiba-tiba kita robek hidup kita biarkan semua yang dari dunia masuk. Kita menjadi serupa dengan dunia, persekutuan dengan roh amor, roh padang gurun, roh pengembara ini. Tuhan menyebut kita sebagai orang yang jahat, angkatan yang jahat. Memang hidupmu saleh, tapi sudah saya sampaikan peringatan dari Amos. Jangan buat jahat, karena persepuluhanmu, karena ibadahmu, karena semua yang kau beri buat Tuhan itu tidak berharga lagi karena dirimu sendiri jahat. Seperti ahli Taurat orang Farisi, Tuhan tidak mengasihi lagi. Kenapa? Karena sumbernya, karena sourcingnya, karena wadahnya sudah bejat, kotor, dan tidak layak lagi. Sedangkan yang engkau kerjakan itu hanya ritual. Ritual kalau tidak didasari kekudusan hidup, itu nggak bermakna di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Jadi
Tuhan lebih menghendaki pribadinya kita ini, manusianya kita ini, manusia dalamnya dan manusia luarnya ini mencapai imago Dei, rupa gambar Yesus. Baru nampak semua ritual itu Tuhan bisa hadir dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita harus pahami, pemahaman ini harus mulai mendasar di dalam diri kita. Kita sudah ditebus, Tuhan sudah bayar harga dan beri darahnya yang mahal di Kalvari. Darah Yesus yang tertumpah itu masuk di hidup kita. Taurat yang tidak mungkin, bahkan hukum hati nurani yang tidak bisa kita genapi, hukum Taurat pun kita nggak punya bagian. Tuhan beri hukum penggenapan, hukum kasih Yesus masuk lewat kasih karunia. Betapa berharganya kita punya Yesus. Mengapa kita harus gantikan semua itu dengan hal yang dunia tawarkan, yang setan-setan tawarkan, yang setan-setan merupakan bapak segala dusta ini yang sudah dipesankan Tuhan Yesus ini, kita masih biarkan masuk dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini adalah hal dasar di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalamnya pemahaman akan jodoh dari Tuhan, kesepadanan hidup, kemudian disatukan Tuhan, ternyata bukan lagi dua, menjadi satu daging. Nah, saya mau tunjukkan, kalau kita tidak memilih jodoh dari Tuhan, kalau kita tidak mencapai satu daging dan mengizinkan roh amor, roh pembinasa, roh yang menghancurkan, di baliknya buahnya adalah penyakit, kemiskinan, perceraian, kehancuran hidup ini merusak dan menghancurkan masa depanmu, hidupmu, keluargamu, pelayananmu, bisnismu, pekerjaanmu, semua aspek hidupmu, maka engkau akan nampak jelas pilihan hidup ini cuma satu. Capai kehendak Tuhan, jodoh dari Tuhan, pilihan yang dari Tuhan, baik itu istri ataupun suami, harus datang dari Tuhan. Semua hal yang sudah pernah terjadi, yang Yesus belum hadir di hidupmu, kemudian kau telah mengalami kepahitan hidup, lalu Yesus hadir, berhenti pada titik Yesus hadir ini. Yang lama sudah berlalu, capai pemahaman yang baru ini. Dengan pemahaman baru ini, engkau bisa melihat ngerinya hidup tanpa mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat sama-sama sebagai pesan terakhir, Amsal 9 ayat 13 sampai yang ke-18. Amsal 9 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amin. Amin. Ngeri, Bapak Ibu. Amsal, Salomo menuliskannya karena Salomo mengalaminya. Ribuan istrinya membuat dia jauh dari Tuhan. Penyesalan terlambat karena semua ritual rohani yang harusnya dikiblatkan kepada Tuhan semesta alam dibagi buat Mamon, dibagi buat semua Baal, dibagi buat semua dewa-dewa. Ngeri. Dan Salomo menuliskan pesan nubuatan ini bahwa roh itu bebal, cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ini ciri-ciri orang yang dimasuki roh amor, roh pengembara, roh padang gurun ini. Dia sangat bebal, sangat cerewet, tidak berpengalaman, tidak tahu malu ya. Kemudian maunya di tempat-tempat yang dipuji, yang dilihat orang, maunya yang cari kehormatan semata ya. Tebar pesona. Ini ciri-ciri orang-orang yang mengalami penyatuan dengan roh-roh ini. Ya, kemudian dia mengundang, ya ini sifatnya. Neraka itu mengundang orang, rantai-rantai itu mengundang, kepahitan itu mengundang, penyatuan dengan roh amor, dengan roh padang gurun, roh pengembara. Ini juga ingin melibatkan banyak orang. Jadi roh ini sifatnya itu merusak, menyebar, dan ini menginfluence, yaitu menebarkan ya penyakit maut ini kepada orang lain. Jadi dia tidak puas diri sendiri yang jatuh dan binasa, maka dia melibatkan orang lain. Karena itu saudara, judi ya, kemudian berzina, narkoba, ya, mabok-mabokan, nggak enak kalau sendiri. Enakan cari persekutuan, bawa orang-orang. Makin bawa orang baru, makin puas rasanya. Kenapa? Karena ini ciri-ciri roh-roh yang seperti itu, roh padang gurun, roh pengembara, roh amor, roh yang membawa orang masuk ke dunia orang mati, saudara. Dikatakan gini, singgahlah kemari. Nah, dia mengajak
Sifat mengajak, siapa yang diajak? Orang-orang yang masih hijau, yang pengalaman. Generasi muda incerannya. Orang-orang yang belum ngerti dan belum banyak makan asam garam. Makanya roh perusak ini mengincar generasi muda. Anak-anak muda sangat penting mendengarkan pesan peringatan ini. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah terhadap pergaulan yang rusak. Kenapa? Dikatakan ini suatu dimensi yang disebut jerat dan umpan. Air curian manis dan roti dimakan dengan sembunyi-sembunyi, resat rasanya. Ini sifat daripada manusia yang dibawa masuk pada pemberontakan hidup. Kenapa? Ya, kalau orang tuaku nggak ngasih, ya aku curi-curi. Ya, kalau orang tuaku larang, ya aku sembunyi-sembunyi. Ini kan sifat yang disebut dengan pemberontakan. Kenapa? Karena ada rasa kesenangan di baliknya, kesenangan yang membawa kehancuran hidup, kesenangan yang membawa pada pemberontakan, tidak berbakti, lupa diri. Kesenangannya bahwa generasi muda kita ini melanggar etika dan norma. Kenapa? Di sana ada arwah-arwah. Anak-anak kita dibawa pergi dari keluarga, dibawa pergi dari Tuhan. Imannya dimatikan, kemudian arwah-arwah masuk di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena dibukanya pintu penyatuan daging, maka hubungan yang tidak datang dari Tuhan itu membuat transfer arwah-arwah masuk. Karena itulah orang-orang yang jatuh di dalam perzinahan pada akhirnya penyakit, kemiskinan, kebangkrutan, perceraian, kehancuran hidup itu masuk dalam hidup mereka. Kitab suci pesankan bahwa dunia orang matilah tempat yang mereka bawa. Arah ke sana tujuan dari semua hal-hal yang menyimpang dari kodrati Tuhan ini. Maka kita harus pahami hal ini sebagai suatu peringatan tentang berkeluarga. Ini merupakan dasarnya, permulaannya. Nanti sesi-sesi berikutnya kita lihat pemahaman dari roh untuk membekali kita, supaya hal ini mendasari kita untuk kita menemukan jawaban. Kenapa ya aku kok berkeluarga suami istri kok belum bisa akur? Kok berantem melulu, hatinya gak bisa nyatu, masih sembunyi-sembunyi, berbohong-berbohong, suami bohongin istri, istri bohongin suami, dan keinginannya itu tidak bisa dikalahkan demi kebahagiaan suami istri. Pertengkaran dan dibaliknya ketidakjujuran mendasari kehidupan hari-hari, hingga mereka tidak menyadari bahwa transfer impartasi turunan bagi anak-anaknya itu adalah kehancuran yang lebih besar. Karena berkat ini turunnya generasi 3, 4 dan tak berkesudahan. Kutuk juga turunnya cepat. Tuhan membalasnya ke generasi 1, 2, 3, 4 akan lebih cepat lagi jadinya. Kenapa? Karena setan menagih semua hal yang disemaikan di dunia orang-orang mati itu. Pahami hal ini, mari kita koreksi jalan-jalan kehidupan kita, jalan kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, terutama jalan kehidupan berkeluarga untuk generasi anak-anak dan cucu-cucu kita, untuk membekali mereka mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan berkeluarga yang sesuai kehendak Tuhan, generasi yang melahirkan kodrati kehidupan berkeluarga, generasi anak cucu yang menggenapi kitab suci dan menggenapi apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita sambung lagi minggu depan. Kita tutup di dalam doa. Pastor William Serrat akan tutup di dalam doa-doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mulai bulan Mei ini kita memasuki pelajaran iman tentang keluarga. Seri pertama hari ini kita belajar tentang jodoh dan penyesatan di dunia pencintaan. Adalah baik menjagai hidup menjadi firman Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, maka kita wajib menjagai kekudusan hidup kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Tuhan Yesus, lindungilah hidup kami, khususnya generasi muda yang belum berkeluarga, supaya bisa hidup mencapai jodoh dari Tuhan. Supaya hidup masa muda kami tidak bercela dan hidup jadi kehendak Tuhan. Berkati orang tua supaya hidup berkeluarganya disempurnakan oleh Roh-Mu dan Firman-Mu, bisa jadi petunjuk serta solusi hidup berkeluarga yang bahagia. Hingga umat-Mu hidup berkeluarga jadi berkat dan teladan hidup di bumi seperti di surga. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatilah hidup kita, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita.
perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.